Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang routing statik. Kalau pada video sebelumnya kita telah belajar konsep dasar routing dengan menggunakan satu buah router dan dua jaringan. Kali ini kita akan menggunakan dua router dan dua jaringan. Baik, kita susun dulu jaringannya. Kita akan menggunakan router, dua router, lalu dua jaringan. Lalu di sini PC-nya kita pakai cukup dua untuk masing-masing jaringan. Baik, kita hubungkan PC dengan switch. Switch dengan router. Di sini kita gunakan Fast Ethernet 0. Untuk router dengan router, kita gunakan kabel serial DT yang ini. Lalu kita pilih serial 220. Oke, untuk topologinya seperti ini. Sekarang kita atur IP address-nya berdasarkan keterangan yang ada di sini. Untuk jaringan A itu alamat jaringannya, network address-nya 192.168.1.0. Dan untuk jaringan B 128.1.1.0. Baik, kita atur PC jaringan A 192.168.1.1. Tab. Lalu PC kedua. Lanjut PC ketiga. Dari komputer jaringan B 128.1.1.1. Oke, IP untuk PC sudah. Sekarang kita atur IP untuk router. Jadi IP untuk router itu nanti berguna sebagai default gateway-nya dari masing-masing jaringan. Di sini kita masuk dulu ke router jaringan A. No. Enable. Lalu conf. Ini bisa disingkat, kalau kepanjangannya configure terminal, bisa disingkat confter. Enter, lalu interface, kita bisa singkat interface. Kalau tadi kita hubungkan switch dengan router itu di Fast Ethernet 0, jadi kita bisa ketik FA 0/0. Ini untuk masuk ke interface Fast Ethernet 0. Enter, lalu kita atur IP address-nya.
Untuk IP address-nya bisa singkat IPADD, lalu kita ketik IP-nya 192.168.1.10. Jadi di sini masih satu jaringan dengan PC yang ada. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita aktifkan dengan ketik no shutdown. Oke, baik, di sini sudah hijau, sudah aktif. Lalu exit. Sekarang kita pindah ke router yang kedua. Kita bikin IP address untuk router yang kedua yang nantinya akan menjadi gateway untuk jaringan B. No. Enable. Lalu configure terminal. Lalu kita masuk ke interface, Ethernet 0. Lalu kita setting IP address-nya itu satu jaringan dengan PC yang lain di jaringan B. Untuk jaringan B, kita pakai yang ini 128.1.110. Jadi IP address-nya 128.1.1.10. Lalu subnet masknya 255.255.0.0.0. Ini untuk kelas B ya. Enter. Lalu aktifkan dengan no shutdown. Oke. Setelah itu exit. Oke. Ini sudah warna hijau. Itu artinya fast Ethernet 0 dari masing-masing router sudah aktif. Nah, sekarang kita atur lagi kabel serial ini. Kita masuk ke di sini dulu, kita atur yang ini dulu. Pertama-tama kita atur dulu IP address-nya dari serial 0. Kita masuk ke sini. Kalian perhatikan ini kalau kalian posisinya di sini router config, bukan router config IF interface. Kalau posisinya seperti ini bisa langsung ketik interface serial 0 20 tadi nomor serial 20. Jadi perhatikan baik-baik nomornya. Lalu enter. Nah, setelah itu kita atur IP address dari serial 0. Ini kita pakai 10.10.10.1. Lalu subnet masknya 255.0.0.0. Jadi di sini untuk serial kita pakai kelas A, untuk jaringan A kita pakai kelas C, untuk jaringan B kita pakai kelas B. Enter. Setelah itu aktifkan serial no shutdown. Oke, itu untuk router pertama. Setelah kita menuju ke router kedua, kita atur lagi. Kita masuk ke interface serial 20. Lalu IP address-nya di sini. Untuk IP address serial itu harus satu jaringan dengan IP address dari serial yang lain. Kalau tadi kan kita menggunakan 10.10.10.1. Jadi di sini juga harus satu jaringan. Jadi kita pakai
10.10.10.10.2. Oh, belum. Subnet max-nya belum. Lalu aktifkan. Baik, sudah aktif keduanya. Nah, di sini sekalipun sudah memiliki semua interface, sudah memiliki IP address, tapi kalau kita coba uji koneksi dari PC yang ini ke PC jaringan B, itu hasilnya akan seperti ini. Kita coba ping 128.1.1.1. Enter. Nah, hasilnya request timeout. Jadi sekalipun jika kita menggunakan dua router seperti ini, sekalipun semua interface sudah memiliki IP address, tapi belum bisa berkomunikasi karena masih kurang pengaturan routing. Di sini kita akan membuat routing. Kita masuk ke router, lalu ke configure terminal. Kita ketik IP root. Setelah IP root, kita ketik alamat jaringan yang kita tuju. Karena di sini kita aturnya dari router yang ini, artinya kita menuju ke alamat jaringan di sini. Alamat jaringannya di sini adalah 128.110. Jadi kita ketik di setelah IP root 128.1.1.0. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita ketik alamat serial dari router yang menghubungkan. Karena ini kan kita dari router yang ini. Yang menghubungkan router yang ini dengan jaringan ini adalah router yang ini. Nah, kita lihat IP yang interface serialnya, yaitu 10.10.10.2. Jadi kita ketik 10.10.10.2. Enter. Begitu juga dengan router yang ini. Masuk configure terminal, lalu kita ketik IP root. Nah, kita kan dari router yang ini, kita mau menuju ke jaringan di sini. Jadi kita ketik alamat jaringan yang ini, jaringan A dengan alamat 192.168.1.0. 192.168.1.0. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita ketik alamat IP dari router yang menghubungkan jaringan yang kita tuju. Di sini router yang ini terhubung dengan router di sini menggunakan kabel serial yang ini. Terhubung langsung. Jadi kita ambil alamat IP-nya dari kabel serial yang ini. Interface serial yang ini. 10.10.10.1. 10.10.10.1. Enter.
lalu exit. Oke, kalau sudah, kita coba uji koneksi. Kita coba dari PC yang ini ke PC yang ini. Kita ketik ping 192.168.1.1, enter. Oh, masih request timeout. Kita cek dulu apa yang belum diatur. Oh, kita belum mengatur default gateway. 128.1.1.10 yang ini. Fast Ethernet yang menghubungkan dengan jaringan B, yaitu kita gunakan sebagai default gateway. Lalu di sini juga kita atur. Ini juga belum. 192.168.1.10. Baik, kita coba ping. Ini lagi belum diatur. 192.168.1.10. Kita coba ping lagi. Ini karena baru diatur default gateway-nya, makanya masih belum aktif. Ini yang sudah diaktif, makanya terbaca. Oke, baik, itu saja materi tentang routing statik. Untuk video berikutnya kita akan belajar tentang routing dinamis.